Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Lulu Ilmaknun dengan nomor NPM 202310315054. Di sini saya akan menjelaskan materi kewarganegaraan tentang hak asasi manusia. Sebelum kita membahas tentang pengertian HAM, alangkah baiknya apabila kita tahu makna dari kata hak asasi. Istilah hak memiliki banyak arti. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang benar, kewewenangan, dan kekuasaan. Demikian juga halnya dengan kata asasi, mempunyai banyak arti antara lain dapat dimaknai sebagai sesuatu yang pokok, yang mutlak, yang terprinsip, yang paling dasar, sehingga hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau pokok yang dimiliki oleh manusia, seperti hak hidup, hak berbicara, dan hak yang mendapatkan perlindungan. Oleh karena sifatnya yang dasar dan pokok ini, maka hak asasi manusia sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan. Perlindungan hak asasi manusia memiliki sejarah yang panjang. Sejak abad ke-13, perjuangan untuk mengukuhkan jaminan perlindungan hak asasi manusia telah dimulai. Namun, usaha ini mengalami kemajuan pesat pada abad ke-20. Kemajuan dalam usaha perlindungan hak asasi manusia pada abad ke-20 ini diilhami oleh terjadinya 2 kali peperangan dunia yang ditandai dengan penistaan terhadap sejumlah hak asasi manusia, termasuk juga hak untuk hidup. Tidak lama kemudian, usaha ini telah menjelma menjadi suatu gerakan global. Bahkan, belakangan ini, isu-isu HAM menjadi kata kunci untuk menentukan keberhasilan diplomasi suatu negara dalam pergaulan internasional. Berikutnya, pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Secara hukum, HAM berbeda dengan hak-hak manusia. HAM dan HAM sering dianggap sama, padahal hakikat dan jangkauannya yang berbeda. Pengertian HAM yang sangat luas menunjukkan hak-hak yang mendapat pengakuan internasional yang dibela dan dipertahankan oleh internasional. Definisi HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia. Dengan demikian, HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan dan berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain-lainnya. Pengertian HAM menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut kamus ini, pengertian HAM dengan istilah hak dasar atau hak pokok secara umum, hak dapat diartikan sebagai hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia, di mana tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Berikutnya, bagaimana sih pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia? Yang perlu Anda ketahui, pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Hak asasi manusia merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian ini adalah sebagai hak dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, dan pandangan politik, status sosial, dan bahasa, serta status lainnya. Pengabaian atau perampasannya mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan perannya secara utuh. Yang ketiga, bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikutnya ada hak asasi manusia berdasarkan sila-sila Pancasila. Konsep hak asasi yang berlaku di Indonesia adalah penjabaran dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang disemangati oleh sila-sila lainnya dan Pancasila. Oleh karena itu, dalam penerapan hak asasi manusia dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara harus bersumber pada dasar negara Pancasila yang menyatakan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi dan berkehendak bebas, harus merdeka dalam arti lepas dan penindasan dan penjajahan sebagai bangsa yang bebas dan mandiri dalam menentukan kehidupan pemerintah dan mengatur struktur pemerintahannya.
Hak-hak asasi manusia ditinjau dari sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. Dengan sila ini dijamin kemerdekaan beragama bagi setiap orang, di mana setiap orang bebas memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. Setiap agama dipandang sama hak dan kedudukannya terhadap negara. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berarti pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam arti pelaksanaannya segala perintah Tuhan dalam perbuatan sehari-hari. Tuhan memandang sama terhadap semua umat manusia. Ia memerintah agar sesama berlaku adil terhadap orang lain, agar dihormati dan jangan merampas hak milik orang lain. Hak asasi manusia menurut sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap yang menghendakinya terlaksananya human values dalam arti pengakuan, dignity of man dan human rights serta human freedom. Tiap-tiap orang diperlakukan secara pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara ganas, dihina dan diperlakukan secara melampaui batas. Kemanusiaan mengakui seluruh manusia sesama makhluk Tuhan dan dengan segala bangsa sama tinggi dan sama rendahnya, dan tidak berarti suatu pengakuan kemerdekaan bagi segala bangsa dengan menolak kolonialisme. Kemanusiaan juga berarti pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai individu, ia mempunyai hak-hak asasi yang dapat dinikmati dan dipertahankan terhadap gangguan yang datang baik dari pihak penguasa maupun dari pihak individu lainnya. Sebagai makhluk sosial, penggunaan hak asasi manusia tidak boleh melanggar hak-hak asasi orang lain, bahkan harus selalu berfungsi sosial dalam arti adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Yang ketiga, hak asasi menurut sila Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia atau kebangsaan ialah sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai, daerah, dan lain-lain. Ini berarti persatuan antara golongan-golongan, suku-suku, dan partai-partai yang mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama dalam negara Indonesia. Dalam arti adanya keseimbangan yang harmonis dengan tidak mengutamakan yang satu dengan yang mengabaikan lainnya. Kesadaran kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu dari suatu bangsa, agar setiap orang Indonesia dapat menikmati hak asasinya tanpa membatasi dari manapun datangnya. Kesadaran berbangsa dan keinginan mempertahankan hak asasi manusia, dengan kata lain kesadaran berbangsa adalah titik tolak dalam perjuangan mempertahankan hak asasi manusia. Sebab tanpa adanya kesadaran berbangsaan ini, tidak ada suatu jaminan bahwa hak asasi itu mendapat perlindungan. Hak asasi manusia menurut sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat. Negara dibentuk cari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat ini disalurkan secara demokratis melalui perwakilan, yang bagi bangsa Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena kedaulatan adalah di tangan rakyat, maka MPR sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat itu adalah lembaga tertinggi dalam negara RI. Rakyatlah melalui MPR yang menetapkan undang-undang dasar negara, memilih dan memberhentikan presiden atau wakil presiden, dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Yang kelima, hak asasi manusia menurut sila Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan yang dimaksud ialah keadilan yang memberikan perimbangan di mana
Hak milik berfungsi sosial. Ini berarti tiap-tiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat, dalam arti tidak ada kepincangan di mana ada golongan yang hidup mewah serta golongan lain yang meralat. Atau dengan kata lain, tiap orang harus mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan nafkah dan menjalani hidup yang layak dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan tidak saling merugikan atau menindas, melainkan saling menghargai dan membantu untuk kepentingan masyarakat dan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi hak asasi manusia di matkul kewarganegaraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.